Tetapi bagi orang yang otaknya cerdas, waras, akalnya sehat, dia berpikir dengan matang, hatinya bersih, tidak asobiah terhadap golongan tertentu, dia akan bisa menerima pendapat dari para ulama. Tentu yang mana pembagian ini memang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis mengenai tauhid dibagi menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Al-Quran tidak pernah menyebutkan, Al-Hadis pun tidak pernah ada di dalamnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bahkan para sahabat, para tabiin pun mereka tidak mengenal yang namanya tauhid, tiga tauhid ini. Tauhid, tiga tauhid. Nah, akan tetapi memang tiga tauhid ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Akan tetapi tiga tauhid ini untuk memudahkan kita menuju ma'rifatullah, menuju keimanan yang hakiki. Jadi al-wasail hukmul maqasid. Jadi tujuannya adalah mengenal Allah secara benar, beribadah kepada Allah secara benar, mengenal sifat-sifat Allah secara benar. Oleh sebab itu, tangganya mana? Alatnya mana? Caranya bagaimana? Maka diberilah tiga pembagian tauhid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Di pertemuan kali ini, marilah sama-sama kita akan membahas mengenai pandangan-pandangan para ulama yang muncul, pandangan para ulama yang baru muncul, yang mana jika kita lihat 20 tahun, 30 tahun ke belakang, pandangan ini tidak kita temukan khususnya di negara kita Indonesia ini. Mungkin sudah ada di negara-negara luar. Akan tetapi khususnya umumnya di Indonesia ini 30 tahun yang lalu tidak kita temukan pandangan-pandangan yang seperti ini. Apa itu pandangannya? Mengenai pembagian tauhid. Mengenai pembagian tauhid menjadi tiga. Yang sering kita dengar yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wasifah. Nah, ada tiga tauhid: uluhiyah, rububiyah, asma wasifah. Yang mana seorang muslim, ini pandangan mereka, yang mana seorang muslim tidak akan sempurna keimanannya, tidak akan benar keimanannya, yakinnya kepada Allah sebelum dia memiliki tiga tauhid ini: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Bila hanya memiliki tauhid rububiyah saja, imannya tidak sempurna. Bila hanya memiliki tauhid uluhiyah saja, imannya tidak sempurna. Bahkan tauhid uluhiyah dia punya, tauhid rububiyah dia punya, asma wa sifat tidak dia punya, maka imannya pun tidak sempurna, dia jatuh kepada kesyirikan. Nah, oleh sebab itu kita akan mengkaji apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tauhid yang mana pengakuan seorang hamba. Tauhid rububiyah, tauhid yang mana pengakuan seorang hamba bahwasannya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya tauhid rububiyah adalah tauhid pengakuan seorang hamba bahwasannya Allah adalah Tuhan. Ini adalah tauhid rububiyah. Sehingga dengan pandangan seperti ini, mereka berpendapat bahwasannya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah zaman dahulu, mereka pun memiliki tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah.
Apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka sungguh akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu pun memiliki tauhid. Nah, ini menurut pandangan mereka. Ini tauhid yang pertama. Ya, jadi seseorang harus memiliki tauhid rububiyah, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Kemudian tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah adalah pengakuan seorang hamba bahwasannya yang layak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah, penghambaan diri, ibadah seorang hamba tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang tidak memiliki tauhid uluhiyah, walaupun dia mengaku Allah sebagai Tuhannya, imannya tidak akan sempurna. Allah Tuhan saya, Allah yang beri rezeki kepada saya, tapi dia tidak menyembah kepada Allah ataupun dia beribadah kepada selain Allah, maka imannya pun tidak diterima. Ini pandangan mereka. Oleh sebab itu tauhid harus ada rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini dengan benar mengenai seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an sesuai zohirnya ayat tersebut. Nah, ini adalah 3 pembagian tauhid yang sekarang lagi marak diperbincangkan oleh para alim ulama golongan-golongan tertentu, yang mana pembagian ini memang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis mengenai tauhid dibagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Al-Quran tidak pernah menyebutkan, Al-Hadis pun tidak pernah ada di dalamnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bahkan para sahabat, para tabi'in pun mereka tidak mengenal yang namanya tauhid 3 tauhid ini. Tauhid 3 tauhid. Nah, akan tetapi memang 3 tauhid ini tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Akan tetapi 3 tauhid ini untuk memudahkan kita menuju ma'rifatullah, menuju keimanan yang hakiki. Jadi al-wasail hukmul maqasid. Jadi tujuannya adalah mengenal Allah secara benar, beribadah kepada Allah secara benar, mengenal sifat-sifat Allah secara benar. Oleh sebab itu, tangganya mana? Alatnya mana? Caranya bagaimana? Maka diberilah 3 pembagian tauhid ini. Jadi masalah pembagian, masalah cara ini tidak harus ada di dalam Al-Quran ataupun ada dalam Al-Hadis ataupun pernah dikerjakan oleh sahabat, tidak mesti. Karena al-wasail hukmul maqasid, ini pandangan mereka. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan mengenai pembagian tauhid uluhiyah atau rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Pertama, kita boleh saja membuat teori-teori ataupun tata cara untuk memahami agama dengan benar atau step by step. Kita saja untuk memahami Al-Quran ada namanya Iqra, metode tilawati, metode qiraati, yang mana semuanya tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Nah, akan tetapi ketika kita ingin memberikan pembelajaran untuk memahami agama secara benar, cara yang kita gunakan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini intinya, poinnya seperti ini. Tidak boleh cara yang kita gunakan, metode yang kita gunakan untuk memahami agama secara benar ini bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini yang tidak boleh. Apapun caranya, bila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, silakan. Tapi bila bertentangan, maka ini yang kita kritisi, bahkan kita hujat. Kita berikan dalil-dalil yang benar agar orang-orang yang berpandangan demikian mereka bisa faham. Akan tetapi Masya Allah la quwata illa billah. Nah, yang perlu kita sampaikan juga mengenai agama ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada yang mulia baginda Nabi SAW. Kemudian
dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'ut tabi'in. Terus kemudian ada a'immatul arba'ah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada ulama hadis. Jadi ulama hadis ini lebih lama lahirnya daripada ulama fikih. Jadi jangan dikira ulama hadis lebih dahulu daripada ulama fikih, tidak. Karena apa? Al-Imam Bukhari itu muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau menghafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal itu gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ulama hadis ini datang lebih terakhir dibanding ulama fikih. Nah, sehingga untuk memahami agama dengan benar, kita tidak bisa langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayolah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa mempedulikan pendapat-pendapat para ulama, tanpa mengikuti pendapat-pendapat ulama. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin belajar hukum, ilmu kita belum mumpuni untuk mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya jangan langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan Hadis langsung. Ikuti para ulama, ikuti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Salah satu dari mereka itulah yang kita ikuti. Itu namanya mazhab. Jadi kita bermazhab itu sangatlah penting. Ya, kemudian bagaimana hukumnya bermazhab? Nah, itu nanti kita bahas. Nah, tidak usah kita bahas panjang lebar mengenai bermazhab. Yang kita bahas mengenai tauhid, pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Nah, mengenai pembagian tauhid ini kita ulangi sedikit. Di tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, pengakuan bahwasannya Allah adalah Tuhan. Kemudian tauhid uluhiyah, pengakuan bahwasannya beribadah, menghamba hanya kepada Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah pengakuan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, diartikan secara zahirnya ayat. Nah, sehingga dengan pembagian tauhid 3 seperti ini, mereka berpendapat bahwasannya orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka pun memiliki tauhid. Nah, akan tetapi tidak sempurna imannya karena hanya satu tauhid saja, yaitu tauhid rububiyah, mengaku bahwasannya Allah adalah Tuhan, Allah adalah yang menciptakan mereka, Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ini pendapat mereka. Nah, mari sama-sama kita bahas bagaimana fatalnya 3 pendapat ini. Bagaimana tidak sesuainya 3 pendapat tersebut dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan logika akal manusia. Mereka berpendapat bahwasannya orang-orang musyrik zaman dahulu memiliki tauhid. Orang-orang musyrik zaman dahulu memiliki tauhid rububiyah. Nah, orang-orang musyrik memiliki tauhid. Padahal lafadz musyrik diambil dari kata asyroka yusyriku isrokan wa musyrokan fahuwa musyrikun, orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan tauhid diambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahhid. Jadi ada namanya musyrik, ada namanya muwahhid. Yang artinya musyrik orang yang menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, ini namanya musyrik. Kalau muwahhid, yaitu tauhid tadi, orang yang mengesahkan Allah, menganggap Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Allah adalah tempat beribadah, tempat meminta, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kok bisa mereka mengatakan orang musyrik zaman dahulu juga orang bertauhid alias orang muwahhid? Ini nggak masuk akal. Jelas-jelas mereka mengatakan dia itu musyrik, menyekutukan Allah. Kok mereka berani mengatakan memiliki tauhid juga? Jadi tidak sesuai dengan ucapan sebelumnya dan ucapan setelahnya. Bertentangan. Ucapan dia sendiri jelas-jelas bertentangan. Tidak ada ceritanya orang musyrik memiliki tauhid. Namanya orang musyrik ya tetap musyrik aja. Orang tauhid ya tidak, orang yang bertauhid ya tidak musyrik. Tidak ada orang musyrik bertauhid. Ini
logika yang tidak masuk akal. Kok orang musyrik bertauhid? Tidak. Terus bagaimana wal insal tahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah? Ketika orang-orang musyrik mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Nah, memang mereka mengatakan Allah, tapi bukan berarti menunjukkan bahwasannya mereka itu bertauhid. Tidak. Mereka yakin Allah yang menciptakan dunia, tapi mereka juga menjadikan selain Allah sebagai Tuhan juga. Sehingga di Mekah dahulu, di Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala. Ada berhala hujan, berhala meminta rezeki dan lain sebagainya. 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Mereka mengakui Allah yang menciptakan Tuhan mereka, tapi mereka meyakini ada Tuhan selain Allah. Nah, inilah kesyirikan mereka. Jadi bukan berarti kita mengatakan orang musyrik zaman dahulu memiliki tauhid rububiyah. Ini kesalahan yang fatal. Ini yang pertama. Kemudian masalah pembagian tauhid uluhiyah rububiyah. Jadi mereka membedakan antara makna Rob dan makna ilah. Robbun sebagai keyakinan Allah sebagai Tuhan, ilahun keyakinan beribadah hanya kepada Allah. Jadi mereka membedakan makna arti lafadz Rabbun dan ilahun, padahal Al-Quran sendiri tidak pernah membedakan antara ilahun dan Rabbun. Justru Rabbun dan ilahun ini memiliki kesamaan. Sebagaimana Quran surah Ali Imran ayat 80, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab. Arbab jamaknya lafadz Rabbun, Rabbun, Rabbani, arbabun. Jadi tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, Tuhan-Tuhan. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui bahwasannya selain Allah itu ada Tuhan lagi, baik itu dari para malaikat ataupun nabi-nabi. Mereka meyakini selain Allah ada Tuhan, dan ini yang keliru, ini salah. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwasanya orang musyrik pun tidak memiliki tauhid rububiyah, tidak sebagaimana pandangan mereka yang pertama bahwasanya orang musyrik zaman dahulu memiliki tauhid rububiyah. Dalam ayat ini ditentang. Karena apa? Ayat ini menegaskan orang-orang musyrik mereka mengakui ada Tuhan selain Allah dari kalangan para malaikat ataupun para nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga konsep pemahaman mereka yang mengatakan bahwa orang-orang kafir sebenarnya mengakui tauhid rububiyah ini sangat fatal, sangat salah dan perlu diluruskan. Ini yang pertama. Nah, kemudian Quran surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita menyamakan kamu dan Tuhan semesta alam. Nah, ayat tersebut menceritakan penyesalan orang-orang kafir di akhirat dan pengakuan mereka bahwasanya mereka tidak memiliki tauhid rububiyah. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala. Nah, inilah idnusawwikum birabbil alamin, karena kami dahulu menyamakan kamu wahai berhala-berhala birabbil alamin dengan Tuhan semesta alam. Nah, jadi mereka tidak memiliki tauhid rububiyah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai ketidakcocokan
konsep pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, yang mana bila kita kaji 1, 2, 3 jam tidak akan selesai. Akan tetapi bagi orang yang otaknya cerdas, waras, akalnya sehat, dia berpikir dengan matang, hatinya bersih, tidak asobiah terhadap golongan tertentu, dia akan bisa menerima pendapat dari para ulama. Wallahu a'lam. Ini baru satu mengenai tauhid rububiyah. Untuk tauhid uluhiyah insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.